Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di NTT. Kembali lagi di podcast Reaction. Saya baik. Anda baik hari ini? Ya. Ya, saya belum tanya, Anda sudah ngaku. Ya, saya sudah tahu. Saya sudah tahu bro mau tanya itu. Oh, hebat. Berarti Anda ini punya ilmu terawang. Oh iya, Oh, saya ini mampu memprediksi masa depan. Anda BMKG ya? Lebih. Lebih dari BMKG. Oke, hari ini kita bahas apa? Jokowi, Jokowi. Presiden. Oke, Bapak Presiden kita yang sebentar lagi selesai masa Ya. jabatannya. Tinggal beberapa hari lagi bro. Oke. Beberapa hari lagi beliau sudah turun. Hmm. Beliau sudah hampir habis. Tinggal habis masa jabatan, tinggal beberapa hari lagi. Tapi masih sempat datang ke NTT. Wah, luar biasa. Kita kasih aplaus ya. Itu presiden yang luar biasa ya. Ya bagi orang NTT. Bagi orang NTT. Karena dari sekian banyak presiden, beliau adalah satu-satunya presiden yang paling sering datang ke NTT. Betul. Ya, tapi jangan salah bro, Hmm. beliau datang tidak datang kosong. Oke. Jadi selama masa kepemimpinan beliau, khusus Pulau Timur saja sudah ada 3 bendungan yang jadi. Khusus Pulau Timur saja. Ya, 3 bendungan. Ada Ragnamo, Rotiklot, Plot. TMF. Nah, TMF ini yang baru-baru beliau Ya, beliau resmikan ya. resmikan. Ya. Dan TMF salah satu bendungan yang terbesar di Indonesia dan merupakan yang terbesar di NTT. Anggarannya saja sampai 2,7 triliun. 2,7 triliun. 2,7 triliun. Luar biasa. Itu kira-kira kalau beli kerupuk dapat berapa banyak? Kira-kira satu kabupaten lah. Nah, di TMF kemarin apa saja bro kejadian-kejadian yang menarik? Ya, memang beliau minta maaf. Oh ya? Ya, beliau minta maaf karena masih banyak yang sebenarnya harus dilakukan di NTT. Tapi karena sudah selesai periode jabatannya ya. Tapi ada satu pesan dari beliau untuk orang NTT. Beliau mengatakan bahwa air itu adalah hal yang vital bagi orang NTT. Air adalah hal yang paling vital Ya. bagi orang NTT. Kok saya jadi ingat pasangan calon gubernur kita ya? Nah, sabar. Jangan buru-buru ke situ. Jangan buru-buru ke situ. Oh ya. Air ini luar biasa untuk orang di Pulau Timur. Kita bicara seputaran Pulau Timur dulu. Ya, secara umum NTT ini gampang sekali terjadi banjir. Secara umum gampang Bro, terjadi banjir. Ya. Setiap kali hujan pasti akan ada banjir. Nah, walaupun sering banjir, NTT Pulau Timur ini keringnya minta ampun, bro. Nah, apakah ada pesan-pesan dari beliau selanjutnya setelah itu? Iya, pesan beliau tuh sebenarnya hanya simpel. Perlu ada pembangunan yang berkesinambungan, Berkelanjutan ya. berkelanjutan. Jadi beliau juga berharap pemerintahan selanjutnya tetap melakukan pembangunan Iya. di NTT. Tetap melanjutkan apa yang dia sudah buat. Oke, jadi ibaratnya beliau itu menancapkan fondasi ya, Iya. infrastruktur ya. Beliau letakkan batu pertama, sisanya ya Tinggal diteruskan. tolonglah dilanjutkan. Dan memang berbicara soal pembangunan, NTT bisa dikatakan salah satu provinsi yang paling tertinggal dalam hal infrastruktur dari presiden ke presiden. Iya.
sebelum zaman Jokowi. Baru di zaman Jokowi ini NTT benar-benar merasakan perhatian pemerintah pusat. Dan itu harus diakui ya. Jadi viewers, kenapa Jokowi itu sangat dicintai di Nusa Tenggara Timur? Karena memang barulah di zaman Jokowi itu pembangunan di NTT itu bisa dikatakan cukup masif. Oleh sebab itu rakyat NTT begitu mencintai Jokowi. Terlepas dari segala problem yang ada di pusat yang viral dan lain sebagainya, orang NTT sangat mencintai Jokowi karena memang perhatian khusus Jokowi kepada NTT itu begitu luar biasa. Sebagai tambahan, selain dari bendungan, Jokowi juga membangun banyak PLBN. Ya, jadi ada beberapa PLBN, mulai dari PLBN Motain, Motamasin, Wini, dan terakhir kemarin beliau juga di saat yang bersamaan meresmikan PLBN Napun GT. Ya, oleh sebab itu banyak hal yang dilakukan Jokowi di NTT yang membuat masyarakat NTT begitu mencintai Jokowi. Ya, artinya terlepas dari segala kekurangan, memang pastilah ada kekurangan. Namanya manusia. Ya. Di mana-mana, tapi untuk kita mendapatkan pemimpin yang sempurna itu kan tidak mungkin, itu hal yang mustahil. Betul, pasti. Nah, pesan dari Pak Jokowi ini yang menarik. Yang menarik. Iya. Selain dia berpesan untuk ada pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan, tapi dia bicara juga tentang air. Nah, itu menarik tuh. Karena ya kita tahu kekeringan di NTT yang ekstrim itu menjadikan NTT memiliki banyak sekali lahan-lahan yang akhirnya tidak produktif. Bro, bayangkan kalau air kita bagus, otomatis pertanian kita bagus. Betul. Artinya ya sumber pangan kita jadi lebih baik. Betul. Kalau sumber pangan kita jadi lebih baik, pasti gizi akan lebih baik. Betul. NTT punya masalah satu juga yang ya lumayan tinggi lah untuk Indonesia, stunting. Betul. Masalah gizi buruk Gizi ya. buruk. Dan NTT salah satu provinsi dengan tingkat gizi buruk tertinggi Ya. di Indonesia. Bro, dari indeks Badan Pusat Statistik, gizi buruk di NTT itu mencapai rating 9,7. Wow. Artinya 9 dari 10 anak di NTT Mengalami gizi buruk. ya. Bayangkan. Secara indeks ya. Ya, secara indeks. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dari air kita dapatkan lahan pertanian yang baik. Lahan pertanian yang baik akan mendatangkan sumber makanan yang baik. Sumber makanan yang baik mendatangkan gizi yang baik. Gizi yang baik. Gizi yang baik bagi anak-anak membuat anak-anak itu lebih cerdas. Betul. Iya kan? Nah, kalau generasi kita ini yang sekarang cerdas, bayangkan 10 tahun ke depan. Bakal lebih cerdas lagi kan? Ya, NTT pasti akan maju karena apa? Karena akan ada generasi-generasi yang luar biasa. Betul. Nah, satu hal yang poin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin adalah beliau menginginkan supaya pemerintah daerah juga berperan aktif dalam apa yang sudah dia tanamkan. Ya. Nah, kalau berbicara soal peran aktif dan apa yang dia tanamkan, yang kita bicarakan ini adalah air, maka pertanyaan berikutnya muncul. Apakah pemimpin-pemimpin daerah kita nanti yang akan dipilih pada November nanti memiliki program-program untuk NTT bisa survive dalam hal air tidak? Ya, ini nanti tinggal masyarakat menilai. Betul. Artinya gini, Jokowi sudah bangun bendungan. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana mengelola air ini. Namanya mengelola air ini kan tidak segampang yang kita pikirkan. Betul. Pembagian air masuk ke petak-petak sawah saja bisa bermasalah, Pak. Ya kan? Makanya jadi itu butuh memang
butuh pemimpin yang punya perhatian khusus. Nah, sebentar sebelum sampai ke situ, kita juga harus memaknai pembangunan yang berkesinambungan yang disampaikan oleh Jokowi ini apa. Kita tidak bisa hanya berharap pada pemerintah pusat. Betul. Berkesinambungan berarti pemerintah daerah harus turut campur di dalamnya. Nah, contohnya, misalnya hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Di daerah kita tahu bendungan ini hanya ada 3, oke. Sedangkan wilayah Pulau Timur ini begini luas, ya kan? Itulah. Otomatis bendungan pun tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat, Ya kan? Nah, contoh dari hal-hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan sumur bor. Ya kan? Pasti bro. Karena daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dari bendungan-bendungan itu ya setidaknya dibangun infrastruktur seperti sumur bor. Dan kalau kita melihat geologi dari Pulau Timur ini, memang benar Pulau Timur ini kering di atas, Pak. Memang benar Pulau Timur ini kering di atas. Tetapi sebenarnya di bawah lapisan batuannya itu sangat banyak terdapat air. Permasalahannya adalah karena lapisan batuan ini keras sehingga tidak banyak muncul mata-mata air ke permukaan. Oleh sebab itu, contoh yang saya bilang tadi, pembangunan sumur bor itu salah satu hal yang bisa dilakukan sehingga masyarakat bisa mengakses air bersih dengan lebih mudah. Dan masalah air bersih di NTT ini sudah lama, bro. Udah lama, dari gubernur ke gubernur, dari wali kota ke wali kota, dari bupati ke bupati, permasalahan ini tidak pernah selesai. Oleh sebab itu, mengaca pada apa yang saya bicarakan di awal tadi, kita memang di NTT butuh pemimpin-pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengeksekusi sebuah program. Bukan hanya ide dan gagasan, tetapi harus mengeksekusi program. Eksekusi itu penting. Karena banyak, bro, ya, banyak program-program dari para pemimpin daerah yang pada akhirnya juga tidak terrealisasi. Itu permasalahannya. Ya, itu memang paling sering terjadi. Jadi makanya NTT kalau mau berubah, kita harus rubah dulu dari atas. Betul. Harus cari pemimpin yang benar-benar berani untuk mengeksekusi sebuah program. Nah, bro, coba bro bayangkan. Dari sekian banyak gubernur NTT, ada tidak gubernur yang punya program yang melihat bahwa air itu penting bagi masyarakat? Kalau dari data-data saya, gubernur, wali kota maupun bupati dalam visi misi mereka itu ada, tetapi eksekusinya nol. Ya mungkin ada 1-2 yang dieksekusi, tetapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah ini problem. Nah kembali ke yang tadi saya mau bilang bahwa sebelum kita memiliki pemimpin yang baik, kita rubah dulu paradigma kita di bawah. Paradigma kita selama ini kan dalam hal pilkada, yang penting saya kenal dia, yang penting dia saudara saya, yang penting dia satu suku, yang penting dia satu agama, ya sudah kita coblos dia. Inilah pola pikir yang membuat NTT tidak pernah maju. Ya bukan hanya NTT, bro. Negara manapun tidak akan maju kalau pola pikirnya masih seperti itu. Nah makanya oleh sebab itu, kalau misalnya Pak Jokowi kemarin menekankan dengan tegas bahwa air adalah kebutuhan utama di NTT, maka kita harus memilih pemimpin yang memang dia bisa bekerja minimal. Saya tidak muluk-muluk lah untuk berbicara bahwa pemimpin-pemimpin kita nanti ini dia mampu memberantas kekeringan di NTT. Tapi minimal 50% kekeringan di NTT itu berkurang. Iya. Ya kan? Ya. Jadi memang
air ini kita lihat seperti untuk apa sih? Kan tidak penting. Yang lebih penting itu bagaimana pendidikan, bagaimana kesejahteraan, bagaimana kita menyediakan lapangan pekerjaan. Betul. Itu kan yang paling sering jadi fokus utama dari di mana saja, bro lihat. Ya, tanpa memikirkan bahwa sebenarnya semua dimulai dari air. Ya, makanya seperti yang tadi kita semua dari air kita bisa mencegah banyak hal, bro. Stunting, pendidikan yang lebih baik. Otomatis kalau pertanian kita baik, ekonomi juga bertumbuh. Betul. Nah, ini yang jarang dilihat. Kita jangan lihat secara besar. Artinya yang kita lihat yang di atas sana, padahal di bawah sini belum diselesaikan. Betul. Karena ya itulah itu fakta yang menunjukkan bahwa permasalahan air di NTT selama puluhan tahun ini tidak pernah bisa diatasi. Ya. Oke, kalau begitu the next video kita akan mulai mengulik, kita akan mulai membahas secara rinci dan detail satu persatu calon pemimpin yang ada di NTT, terutama di gubernur. Ya, karena kan pucuk pimpinannya ada di gubernur. Iya. Nah, kita memiliki 3 pasang calon, kita akan membedah satu persatu setiap pasang calon ini, baik visi misi, sepak terjang mereka, apa-apa yang sudah mereka kerjakan untuk NTT sejauh ini. Oke? Sip. Oke, kalau gitu podcast kita kali ini sampai di sini dulu. Thank you saya viewers, sampai jumpa lagi pada podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang. Untuk itu saya Einstein Manners undur diri dan teman saya Archimedes. Sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Bye bye.